selamat siang. Nama saya Fritz Alexander Christian Lango. Saya dari kelas 7B dari SMPN 265 ingin mempresentasikan tentang pelajaran IPS mengenai kehidupan pada masa prasejarah atau praaksara. Mengenal masa praaksara. Masa praaksara berlangsung sejak manusia belum mengenal tulisan hingga sudah mengenal tulisan. Aksara atau tulisan merupakan hasil kebudayaan manusia. Aksara digunakan manusia untuk berkomunikasi dan menyimpan informasi. Catatan tertulis tersebut dapat berupa batu tertulis, yaitu prasasti. Berakhirnya masa praaksara, setiap bangsa berbeda-beda. Sebagai contoh, bangsa Mesopotamia sudah mengenal tulisan sekira tahun 3000 sebelum Masehi. Kapan masyarakat Indonesia mengenal tulisan? Kalau masyarakat Indonesia sudah mengenal tulisan sejak 400 sudah Masehi. Dan para pakar juga menyebutkan masa praaksara yaitu nirleka. Nir yang berarti tidak dan leka yang berarti tulisan. Nirleka berarti zaman ketika manusia belum atau tidak mengenal tulisan. Periodisasi masa praaksara. A. Periode secara geologis. Para pakar geologi membagi sejarah perkembangan bumi terbagi menjadi 4 zaman, yaitu zaman Azoikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikum. Kedua, periodisasi secara arkeologis. Para pakar arkeologi membagi zaman praaksara menjadi 2, yaitu zaman batu dan zaman logam. Pertama, zaman batu. Zaman batu merupakan zaman ketika sebagian besar perkakas atau peralatan penunjang kehidupan manusia masih terbuat dari batu. Berdasarkan hasil temuan arkeologis, zaman batu dibagi menjadi 4, yaitu pertama, zaman Paleolitikum, kedua, zaman Mesolitikum, ketiga, zaman Neolitikum, yang keempat, zaman Megalitikum. Yang kedua, zaman logam. Zaman logam atau zaman perundagian berlangsung ketika manusia pada masa praaksara sudah dapat membuat peralatan dari logam. Zaman logam terbagi menjadi zaman tembaga, perunggu, dan besi. C. Periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan dibagi menjadi 2 tingkat, yaitu masa berburu serta mengumpulkan makanan tingkat sederhana dan tingkat lanjut. A. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Masa ini berlangsung sejak 2 juta sampai 10.000 tahun yang lalu bersamaan dengan zaman Pleistosen. Kehidupan manusia pada masa ini masih sangat sederhana. Manusia hanya mengonsumsi makanan yang disediakan oleh alam tanpa diolah terlebih dahulu, jadinya mentah dimakannya. Yang pertama, kehidupan ekonomi. Manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana menggantungkan kehidupannya pada kondisi alam untuk memenuhi kebutuhan makanan. Mereka memburu binatang serta mengumpulkan umbi-umbian, buah-buahan, dan dedaunan. Apabila sumber makanan di sekitar tempat tinggal mulai menipis atau habis, mereka akan berpindah ke tempat yang lain. 2. Kehidupan sosial. Manusia pada masa ini hidup berpindah-pindah. Mereka memilih tempat tinggal yang dekat dengan bahan makanan dan sumber air. Contohnya, padang-padang rumput diselilingi semak belukar yang sering dilalui binatang buruan. 3. Kehidupan budaya. Manusia pada masa ini sudah mampu membuat alat-alat sederhana yang terbuat dari batu dan tulang. Akan tetapi,
Alat-alat yang dihasilkan masih berbentuk kasar. Contoh alat dari batu yang dihasilkan pada masa ini adalah kapak perimbas dan kapak genggam. Kedua, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Manusia pada masa ini sudah mulai hidup menetap untuk sementara waktu dan mulai mengenal cara bercocok tanam. Secara sederhana, selain itu manusia pada masa ini mulai mengenal kesenian dengan membuat lukisan di gua-gua tempat tinggal dengan cara menggores dan mengecat yang berwarna hitam, merah, dan putih. 1. Kehidupan ekonomi pada masa itu. Manusia pada masa ini sudah mengenal cara bercocok tanam dengan sistem berladang. Manusia menebangi pohon di hutan, kemudian menanaminya. Setelah beberapa kali digunakan dan dirasa kesuburan tanahnya berkurang, mereka akan berpindah ke tempat lain. Selain bercocok tanam, manusia pada masa ini memelihara dan mengembangbiakan binatang. 2. Kehidupan sosial. Cara hidup pada masa sebelumnya masih memengaruhi kehidupan sosial pada masa ini. Manusia masih melakukan perburuan hewan, menangkap hewan, mencari kerang, dan mengumpulkan makanan. 3. Kehidupan budaya. Meskipun belum mengenal tulisan, masyarakat praaksara mampu membuat karya seni berupa lukisan tangan pada dinding gua. Lukisan ini mengandung arti kekuatan perlindungan untuk mencegah roh-roh jahat. 2. Masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam diperkirakan terjadi pada periode Neolitikum. Pada masa ini, manusia purba sudah membudidayakan tanaman dan berternak, yaitu food producing. Selain itu, manusia sudah hidup menetap dan tidak berpindah-pindah seperti pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Pertama, kehidupan ekonomi. Pada masa bercocok tanam, masyarakat praaksara mulai mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, kehidupan sosial. Masyarakat pada masa ini telah menerapkan kehidupan sosial yang lebih modern daripada masa sebelumnya. Kehidupan budaya. Manusia purba pada masa bercocok tanam makin mahir membuat berbagai peralatan. 3. Masa perundagaian. Pertama, perundagaian berasal dari kata undagi. Masa perundagaian diperkirakan bersamaan dengan zaman perunggu. Peradaban manusia pada masa ini tergolong maju. Kondisi ini terlihat dari teknologi yang digunakan untuk membuat peralatan atau perkakas yang jauh lebih tinggi daripada masa sebelumnya. Kehidupan ekonomi. Aktivitas ekonomi masyarakat praaksara pada masa perundagaian tidak lagi sekadar memenuhi kebutuhan hidupnya. Kehidupan sosial. Kehidupan masyarakat zaman perundagaian makin teratur. Pada masa ini, manusia telah mengenal pembagian kerja berdasarkan kemampuan yang dimiliki tiap-tiap individu. Kehidupan budaya. Hasil-hasil peninggalan kebudayaan masa perundagaian antara lain nekara perunggu, kapak perunggu, bejana perunggu, arca perunggu, kapak corong, perhiasan, dan manik-manik. Alat-alat dari logam tersebut dibuat dengan teknik tempa, teknik valve atau setangkup, dan cire perdue atau cetak lilin. 3. Manusia purba di Indonesia. Pertama, ada macam-macam manusia purba di Indonesia. Yang pertama, Meganthropus paleojavanicus. Yang kedua, Pithecanthropus. Ketiga, Homo sapiens. Nenek moyang bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Suku yang mendiami wilayah Indonesia antara lain suku Nias, suku Dayak, suku Baduy, Bugis dan Madura, Jawa, Sunda, dan Asmat.
Bangsa Melanesia atau Papua Melanosoide. Bangsa Melanesia dianggap sebagai bangsa pertama yang bermigrasi ke Kepulauan Indonesia. Menurut para arkeolog, bangsa ini berasal dari Teluk Tonkin. 1. Ciri kehidupan. Bangsa Melanesia termasuk rumpun Fedoid Australoid yang memiliki ciri berkulit gelap. Salah satu bentuk kemajuan yang dibawa bangsa Melanesia adalah kemampuan membuat api dengan cara menggesek-gesekkan ranting pohon atau batu. Daerah persebaran. Bangsa Melanesia termasuk rumpun ras Negroid yang memiliki ciri-ciri antara lain kulit kehitaman dan badan kekar, rambut keriting, mulut lebar dan hidung mancung. Bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua. Bangsa Proto-Melayu termasuk rumpun ras Mongoloid yang berasal dari daerah Yunan, sebuah wilayah yang terletak dekat lembah sungai Yangtze, Cina Selatan. Ciri kehidupannya. Bangsa Proto-Melayu memiliki ciri fisik antara lain kulit sawo matang, rambut lurus, badan tinggi ramping, serta bentuk mulut dan hidung sedang. Daerah persebaran. Semakin lama kedudukan bangsa Proto-Melayu di Indonesia terdesak akibat kedatangan bangsa Deutero-Melayu. Bangsa Deutero-Melayu atau Melayu Muda. Bangsa Deutero-Melayu atau Melayu Muda mulai melakukan migrasi ke wilayah Indonesia pada tahun 500 sebelum Masehi. 1. Ciri kehidupan. Bangsa Deutero-Melayu memiliki ciri fisik yang tidak berbeda dengan mayoritas penduduk Indonesia saat ini. Ciri fisik bangsa Deutero-Melayu antara lain tinggi badan 135 sampai 180 cm, berat badan 30 sampai 75 kg. Warna kulitnya kuning langsat dan coklat hitam. Warna rambut coklat dan hitam serta bentuk rambut lurus dan keriting. Daerah persebaran. Migrasi bangsa Deutero-Melayu ke Indonesia mendorong bangsa Proto-Melayu yang sebelumnya hidup di sekitar aliran sungai dan pantai terdesak ke pendalaman. Kondisi ini terjadi karena kebudayaan bangsa Deutero-Melayu lebih maju daripada bangsa Proto-Melayu. Setelah menguasai wilayah kebudayaan, bangsa Deutero-Melayu dapat berkembang pesat, bahkan bangsa Deutero-Melayu menjadi penyumbang terbesar sebagai nenek moyang bangsa Indonesia saat ini. Terima kasih sudah menonton.